Kalian mungkin pernah mengalami momen di mana kalian tahu secara logika dalam Tuhan itu baik. Dalam Tuhan itu baik. Bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dia setia ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi itu semua cuma di dalam kepala kita. Semua cuman ada di dalam kepala saudara. Ada sebuah suara yang lebih keras yang membisikkan hal sebaliknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah keadaanmu. Di mana baiknya Tuhan? Lihatlah dosamu yang berulang di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Pantaskah kau dikasihi? Lihatlah doamu yang tidak dijawab, tetapi Dia setia di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita berusaha melawannya dengan positive thinking, dengan menyibukkan diri, tetapi bisikan itu selalu kembali. Ya seperti tembok yang kokoh yang mengurung setiap kita di dalam ketakutan, di dalam keraguan, di dalam kepahitan. Saudara-saudara, Alkitab menyebut tembok pikiran itu sebagai benteng. Dan kabar baiknya saat ini, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak dirancang untuk hidup terkurung di dalamnya. Tuhan memberikan senjata untuk kita untuk merubuhkannya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan sebuah kastil kuno yang gelap dan kokoh. Di balik temboknya yang tinggi ada seorang tahanan yang dikurung. Ia sudah lama berada di sana, hingga hampir lupa bagaimana rasanya kebebasan. Yang ia dengar setiap hari adalah suara sang penjaga atau sipir di dalam penjara itu, yang kejam, yang terus membisikkan kebohongan. Sipir itu mengatakan kepada pribadi itu, saudari yang di penjara, kau tidak berharga, kau tidak bisa keluar, tidak ada yang peduli dengan hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita bayangkan, kastil itu bukanlah bangunan dari batu, tetapi kastil itu dibangun dari pikiran. Tembok-temboknya adalah pernyataan-pernyataan negatif tentang diri kita sendiri, tentang Allah. Penjaga kejam itu adalah suara musuh. Bapak, Ibu, saudari yang dikasih oleh Tuhan, dan tahanannya adalah kita. Mungkin hari ini kita merasa seperti tahanan itu, dikurung oleh pikiran-pikiran yang menggerogoti kehidupan iman, kehidupan sukacita kita semua. Dan firman Tuhan hari ini adalah seruan pembebasan. Yesus Kristus sang jenderal perang kita telah datang untuk merobohkan tembok itu dan membebaskan kita semua. Biarkan saya bertanya dengan jujur kepada Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang saat ini menguasai pikiran kalian semua? Apakah itu Kristus? Ataukah itu kekhawatiran di dalam setiap kehidupan saudara? Apakah itu firman Tuhan? Atau itu merupakan kutukan diri kita sendiri? Apakah itu kebenaran yang memerdekakan? Ataukah itu rekaman masa lalu yang menyakitkan, yang diputar berulang-ulang di dalam setiap pikiran saudara dan saya? Setiap kali kita mempercayai sebuah kebohongan tentang diri kita atau tentang Allah, kita memasukkan satu bata atau batu untuk membangun sebuah benteng di dalam setiap kehidupan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, ketika saudara mempercayai sebuah kebohongan tentang dirimu maupun tentang Allah, saudara kembali memasukkan satu bata lagi untuk membangun sebuah benteng. Dan benteng itu menjadi markas musuh, melancarkan setiap serangan-serangannya untuk mencuri damai sejahtera saudara, untuk membunuh sukacita saudara, untuk membinasakan setiap kehidupan iman kita. Tetapi puji Tuhan, kita tidak harus pasrah. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi budak pikiran kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana mendeklarasikan perang terhadap setiap kebohongan dan meraih kembali kendali atas setiap pikiran-pikiran kita untuk Kristus. Yang mau, katakan mau. Ya, saudara bisa tulis dalam kolom komentar. Yang mau, saudara katakan mau, pastor. Memberikan pikiran-pikiran itu untuk Kristus. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menulis. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi,
melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh gangguan manusia, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara-saudaraku, setiap dari kita dalam perjalanan hidup ini mungkin pernah merasakan serangan yang datang bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Serangan itu berupa bisikan-bisikan, kamu tidak cukup baik, kamu gagal, bahkan kamu akan gagal lagi. Tuhan pasti tidak mengampuni dosamu yang ini. Kamu sendirian, dan tidak ada yang peduli dalam setiap kehidupanmu. Saudara, pikiran-pikiran ini bukanlah sekedar kekhawatiran biasa. Mereka adalah benteng-benteng. Struktur mental yang kokoh itu dibangun dari pengalaman pahit, dari masa lalu, dari kebohongan-kebohongan yang diulang-ulang, dan doktrin duniawi yang telah kita terima sebagai kebenaran. Dan benteng-benteng ini melindungi kebohongan musuh dan menjadi markas dari mana serangan, ya Bapak Ibu Saudari, anxiety, ya, depresi, ketakutan, keraguan, dan itu diluncurkan dari benteng ini dalam setiap kehidupan saudara. Firman Tuhan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa kita tidak harus tinggal diam di dalam setiap benteng-benteng itu. Kita dipanggil untuk merubuhkan setiap benteng-benteng pikiran itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, mari kita belajar untuk kita memahami hakikat peperangan dan senjata kita di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Pertama, kita harus memahami medan perangnya. Rasul Paulus, dia mengatakan, kami tidak berjuang secara duniawi. Saudara, ini berarti musuh kita bukanlah darah dan daging. Ingat baik-baik, musuh kita bukan suami kita, musuh kita bukan istri kita, musuh kita bukan bos kita, musuh kita bukan anak-anak kita, musuh kita bukan orang tua kita, musuh kita bukan tetangga kita atau teman-teman di gereja. Tetapi musuh kita adalah iblis dan pasukan-pasukan kegelapannya yang beroperasi di wilayah rohani. Saudara, ingat ya, musuh kita bukanlah darah dan daging. Ladang pertempuran dalam setiap kehidupan kita semua adalah di pikiran. Iblis tahu bahwa jika ia dapat mengendalikan pikiranmu, ia dapat mengendalikan seluruh kehidupanmu. Bapak Ibu, sebuah pikiran yang dikendalikan oleh Kristus adalah ancaman terbesar dari kerajaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa yang waktu lalu ada seorang yang meninggal, ya, yang bernama Charlie Kirk. Bapak Ibu Saudara, Charlie Kirk, ya, dia meninggal, ditembak dan lain sebagainya karena ide dalam setiap pikirannya, karena dia mengasihi negaranya, ya US, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana pikiran-pikirannya rindu supaya orang-orang itu hidup di dalam takut akan Tuhan, ya. Hidup di dalam pernikahan yang bukan sesama, ya, yang bukan sesama jenis. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, dia rindu mengembalikan Amerika ke jalan Tuhan dan menjadikan Tuhan, ya, satu-satunya, ya, guidance panduan buat masyarakat Amerika. Karena di sana Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kan hidupnya bebas. Sebelum pemerintahan yang sekarang, saudari, gender itu bukan dua tapi beberapa gender. Saudara bisa bayangkan, ya. Dan orang-orang itu menentang idenya, khususnya kaum-kaum yang menentang pemikirannya, saudari, yang tidak boleh menikah sesama itu. Mereka menentang hal itu. Dan akhirnya saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara tahu ada orang yang menembak dan akhirnya beliau meninggal. Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dia bukan tidak mencintai orang-orang di sekitarnya, tetapi dia mencintai negaranya. Sehingga dia, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, bagaimana hidupnya menjadi berkat. Dan ada satu yang saya dengar, ada orang atau anak-anak muda di sana, saudari, dalam setiap kehidupannya yang tadinya nggak ke gereja, tetapi dia rindu ke gereja. Orang-orang muda jadi rindu ke gereja karena ingin membela nilai-nilai yang ada di dalam setiap pikiran dari si Charlie ini. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena di sana anak-anak muda bebas dalam setiap kehidupan mereka. Ya dia menyatakan, ya kalau kamu masih muda dan lain sebagainya, menikahlah.
memiliki anak dalam setiap pernikahan kalian. Jangan setiap minggu hanya ke diskotik, terus kalian memiliki cinta, melakukan cinta di sana yang gak berkenan. Saudara, dia menentang setiap pemikiran-pemikiran yang salah yang tumbuh di dalam sekolah-sekolah Amerika. Saudara, sekolah Amerika yang saya tahu, saudara yang kasih oleh Tuhan, yaitu diajarkan mengenai apa? Waktu mereka pendidikan itu diajarkan ya tentang tubuhmu, ya ada gay, ada yang sesama jenis, ya pria sama pria, kaum pelangi itu saudara yang kasih oleh Tuhan, wanita sama wanita, ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia menentang hal-hal itu. Jadi karena pikiran-pikiran itu menentang Bapak Ibu Saudara dari hal-hal yang tidak benar, maka si iblis ya merusak setiap pikiran-pikiran orang-orang yang membencinya. Dan akhirnya saudari terjadilah hal itu. Saudara, musuh kita bukan suami sekali lagi. Musuh kita bukan ide dari setiap pikiran orang. Tapi musuh kita adalah iblis dan pasukan kegelapannya. Yang sekali lagi beroperasi di wilayah rohani. Merusak setiap pikiran-pikiran generasi muda. Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ladang pertempuran kita adalah pikiran. Makanya hati-hati ya kita yang punya anak-anak kuliah. Saudari, tadinya kita punya anak-anak sekolah biasa-biasa aja dan lain sebagainya. Mereka di dalam setiap pembelajaran. Tapi ketika mulai masuk kuliah, saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya telah masuk dosen di kelas mereka masing-masing. Kita tidak tahu dosen itu punya pemikiran apa, kita nggak pernah tahu. Saudara, ruang kelas itu bisa menjadi cuci otak dari setiap orang-orang yang belajar di sana. Jadi kita doakan supaya anak-anak kita bukan dicuci otaknya. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan dan melihat orang-orang di luar kelasnya itu musuh mereka semua. Ya, makanya kalau ada dosen-dosen yang radikalis dalam setiap kehidupan mereka, ya berafiliasi dengan paham-paham radikalis, seharusnya pemerintah bergerak supaya apa? Supaya tidak ada dosen-dosen demikian di dalam setiap kehidupan kampus-kampus, khususnya di tengah-tengah negeri kita yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudari, sehingga mahasiswanya tidak diajar dengan pemikiran-pemikiran radikalis. Saudari, kita sebagai orang tua rindu untuk mendidik anak-anak kita di sekolah. Saya pernah ya Bapak Ibu Saudari mendengar kisah-kisah itu. Ya, orang-orang yang di dalam kelas itu menganggap bahwa mereka pintar semua dan orang-orang yang di luar itu salah semua. Itu pemikiran siapa? Itu pemikiran dosen-dosen yang dibagikan kepada setiap mahasiswa-mahasiswanya. Enggak semua dosen seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ya, makanya kita harus mengenal setiap pikiran kita semua. Ya, iblis tahu bahwa jika ia dapat mengendalikan pikiranmu, ia dapat mengendalikan hidupmu. Tetapi sebuah pikiran yang dikendalikan oleh Kristus juga adalah ancaman terbesar bagi kerajaan si jahat, termasuk Charlie ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, itu merupakan ancaman terbesar dari kuasa kegelapan. Sehingga kuasa kegelapan memakai orang-orang yang hidup di dalam kegelapan juga, ya termasuk kaum-kaum pelangi itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu di sana sudah menjadi isu yang sentral, Bapak Ibu Saudari. Kalau kita di Indonesia hanya cuma 2, laki-laki dan perempuan. Tetapi mereka berganti pemerintah, berganti lagi kebijakan, baru dikembalikan lagi. Saudari, male and female di pemerintahan yang sekarang. Sebelumnya ada beberapa gender kalau di KTP itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara tahu. Ya bagaimana akhirnya orang-orang di sana yang sudah suka, sama suka, pria dan pria, wanita dengan wanita, sangat nggak suka sekali dengan pemikiran si Charlie ini. Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan akhirnya ya mungkin banyak serangan-serangan juga yang dilakukan oleh orang-orang yang kontra dengan Charlie ini. Saudara, tetapi satu hal yang saya mau ingatkan, senjata kita adalah rohani, bukan psikologis semata. Ini bukan tentang positive thinking, tetapi tentang powerful truth. Senjata kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Itu adalah kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Saudara, mari pahami hakikat peperangan dan senjata kita semua. Saudara, hakikat peperangan kita, saudara, sudah diingatkan di dalam setiap pikiran saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat, memang kami masih hidup di dunia di dalam 2 Korintus 10 ayat 3-4. Tetapi kami berjuang secara dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, maksud saya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng.
Saudara, Rasul Paulus sedang membela kerasulannya terhadap orang-orang di Korintus yang menuduhnya lemah secara fisik dan cara bicaranya, tetapi berani dan keras melalui surat-surat. Tapi kalau ketemu lembut Paulus ya Bapak Ibu Saudari, tapi kalau secara surat-surat dia berani, dia keras, dia tegas. Saudara, mereka menilainya berdasarkan standar dunia, berdasarkan karisma, berdasarkan retorika penampilan Paulus. Dan akhirnya Paulus menjelaskan bahwa otoritas sejatinya tidak berasal dari hal-hal yang lahiriah itu. Saudara, di sana dikatakan kami masih hidup di dunia. Ya, di sini bukan hanya berarti tubuh fisik, tetapi seluruh keberadaan manusiawi kita yang fana dan terbatas. Paulus mengakui bahwa dia adalah manusia yang biasa. Manusia yang hidup dalam realitas dunia yang fana ini. Sama seperti saudara dan saya. Tetapi dia sampaikan, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Saudara, ini adalah titik kritisnya. Meski hidup di dalam daging, tetapi cara perjuangan yang dilakukan oleh Paulus tidak menurut daging itu. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak berdasarkan standar nilai kekuatan dan metode dunia yang jatuh di dalam dosa ini. Saudara, ini adalah metode yang mengandalkan kemampuan manusiawi yang semata, yang seringkali memanipulasi, seringkali melakukan setiap kekerasan-kekerasan, tipu muslihat, ya, dan mencari popularitas semata dalam setiap kehidupan mereka kalau yang digunakan adalah metode dunia. Tetapi Paulus mengatakan senjata kami bukanlah senjata duniawi. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kata senjata di sana dalam bahasa Yunaninya hopla, yaitu segala sesuatu yang bisa dihasilkan oleh manusia untuk memenangkan pertempuran di ranah manusia. Paulus dengan tegas menolak ini sebagai alat pelayanannya. Paulus tidak menggunakan senjata-senjata duniawi, ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kata diperlengkapi dalam bahasa Yunaninya adalah dunata, kuat, artinya berkuasa. Ini bukan sekedar senjata yang digunakan oleh kuasa Allah, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, tetapi senjata yang pada hakikatnya sendiri adalah kuasa dari Allah, benar-benar dari Allah. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi senjata ini adalah perpanjangan tangan dari kuasa ilahi kepada setiap kita yang percaya kepada kuasa Allah di dalam setiap hidup kita semua. Jadi sumber kuasa Allah adalah Allah, bukan manusia. Lalu kemudian dia mengatakan yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, kata sanggup dunata dalam bahasa Yunani kembali ditekankan. Ini menunjukkan bahwa efektivitas senjata ini mutlak berasal dari kuasa Allah, bukan senjata duniawi yang dapat meruntuhkan, ya, menghancurkan hingga ke dasar setiap tembok-tembok, benteng-benteng dalam setiap pikiran-pikiran manusia. Saudara, ini tempat musuh menyimpan persenjataan dalam melancarkan setiap serangan-serangan. Makanya jangan sampai pikiran kita dimasukkan oleh setiap hal-hal yang salah. Ide-ide, faham-faham yang salah di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, peperangan orang percaya adalah bersifat rohani, bukan jasmani. Makanya beberapa minggu yang lalu ketika ada demo-demo, saudara saya sampaikan, kalau orang Kristen mau demo, demolah dalam hadirat Tuhan. Ya, kalau orang Kristen mau demo, ya bukan berarti mereka yang terjun di jalan salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sebagai orang-orang Kristen berdemo, bersuaralah dalam hadirat Allah. Biar Allah yang menjamah setiap para pemimpin-pemimpin, para pendemo-pendemo dan lain sebagainya untuk mengubah bangsa ini menjadi bangsa milik Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita berdemo, kita bersuara di hadapan Allah, kita berseru di dalam setiap hadirat Allah dan kita percaya Allah sanggup Bapak Ibu Saudari mengguidance, memimpin, mengkatrol setiap kehidupan bangsa kita semua. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Musuh kita bukanlah manusia, melainkan kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja di balik layar. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara menggunakan senjata duniawi seperti memaksakan kehendak, memanipulasi emosi, mengandalkan kekayaan, kecerdasan manusia atau popularitas, itu adalah sia-sia. Apalagi pakai senjata untuk menembak ide dalam setiap pikiran orang. Saudara, saudara tersesat di dalam setiap kelakuan-kelakuan saudara. Ya,
Saudara, kita hanya bisa berbeda pendapat, tapi bukan berarti kita bisa melakukan kekerasan dalam setiap kehidupan kita semua. Berbeda pendapat itu biasa di dalam setiap kehidupan kita semua. Apalagi kalau memang saudari, setiap keadaan sosial di masyarakat itu tidak memberikan ya nilai-nilai kebenaran, maka akan ada orang-orang seperti Charlie, ya Bapak Ibu saudari almarhum ini yang di Amerika yang ditembak sana. Kan ada orang-orang seperti itu akan tumbuh terus untuk membela generasinya, untuk membela bangsanya. Saudari ini dikasih oleh Tuhan, karena dia melihat ketidakbenaran dalam setiap kehidupan bangsa itu, dalam struktur cara berpikirnya. Saudara, yang dia serang sebenarnya cara struktur berpikir orang-orang yang keliru, yang salah, yang tidak mau dituntun dalam kebenaran. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, tetapi orang-orang yang kontra justru malah menghabisi setiap nyawanya. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan akan memunculkan orang-orang seperti itu di setiap bangsa-bangsa yang berseru akan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu, kemenangan kita hanya mungkin dicapai ketika kita menggunakan senjata yang sumber kuasanya berasal dari alam roh itu sendiri, yaitu kuasa Allah. Ini adalah peperangan antara kebenaran ilahi melawan kebohongan-kebohongan si iblis. Saudara, manusia itu diciptakan, saudara mau belajar dimanapun, cuman diciptakan dua gen. Ya, dua jenis. Hanya laki-laki dan perempuan. Hanya Adam dan Hawa. Ketika menikah pun Adam dan Hawa. Tidak ada Adam sama Adam, Eve sama Eve. Tidak ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Adam dan Hawa diciptakan masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu, ini kebenaran ilahi. Tetapi iblis seringkali mau merusaknya dengan mengatakan, oh ini kan negara bebas. Bebas dong kita berpikir. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kaum pelangi senang sekali tinggal di negara Amerika. Ya, karena kebebasan itu. Tetapi saudara, ayo kita belajar. Hal-hal inilah kebohongan-kebohongan si jahat. Tetapi kita punya kebenaran ilahi yang sanggup mengalahkan senjata-senjata si jahat ini. Inilah senjata ilahi kita yang dapat membedah dan menghancurkan setiap hal-hal yang salah yang ditanam oleh si iblis di dalam setiap pikiran kita semua. Ingat ya, saudara, jangankan di Amerika, di beberapa kota di Indonesia kemarin saya mendengar, ya entah di Puncak, itu pria-pria ditangkap, di Bogor, ya pria-pria ditangkap di hotel, Bapak Ibu saudari semua lagi pada buka baju. Saudari yang kasih oleh Tuhan itu pria-pria yang berotot mungkin. Ya, saudari yang kasih oleh Tuhan mungkin orang-orang wanita-wanita yang sedang mencari pasangan, ya supaya mereka menikah, yang mungkin jadinya kalah kurang ini Bapak Ibu saudari, karena mereka bukan suka sama wanita, sukanya sesama pria. Saudara, ini juga terjadi walaupun ya saudari ini dikasih oleh Tuhan skala bebasnya tidak seperti di luar negeri, tetapi ini juga terjadi di negeri kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah kebohongan-kebohongan si iblis yang diterapkan, dimasukkan ke dalam setiap pikiran generasi-generasi muda. Hati-hati dengan hal ini. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, termasuk anak-anak saudara, jagalah dengan baik kehidupan mereka. Saat menghadapi konflik dengan orang lain, saudara, kita berhenti berperang dengan senjata duniawi. Jangan menggosip, jangan memfitnah, jangan marah atau balas dendam, apalagi main tembak saudari. Jangan Bapak Ibu saudari. Sebaliknya kita beralih ke senjata rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Kita berdoa syafaat untuk orang-orang tersebut, mengampuni mereka, mencari rekonsiliasi berdasarkan kebenaran-kebenaran yang kita pahami di dalam Alkitab. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pergumulan pribadi ketika saudara melawan dosa, melawan godaan, melawan depresi, tidak bisa hanya dengan mengandalkan tekad, tidak bisa hanya mengandalkan dengan positive thinking. Itulah senjata-senjata duniawi. Itu akan gagal. Kita harus menggunakan senjata rohani seperti firman Tuhan. Saudara, lawanlah kebohongan itu dengan kebenaran. Ya, lawanlah setiap kebohongan-kebohongan dengan kebenaran. Dan kebenaran itu tertulis di dalam Alkitab. Saudara, berdoalah. Selain saudara merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ya sebagai senjata rohani saudara untuk melawan propaganda, kebohongan, kuasa-kuasa kegelapan. Saudara berdoalah, meminta kuasa Tuhan untuk menopang setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari. Dan tentunya di dalam setiap penyembahan.
Sehingga saudara dapat mengalihkan fokus dari masalahmu, tetapi kepada Allah dalam setiap kehidupan saudara. Jadi ada senjata-senjata rohani kita. Saudara, ada firman, ada doa, ada penyembahan yang saudara bisa sampaikan dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudari, saudara sanggup melawan dosa, melawan goda-godaan, ya, godaan-godaan maksud saya. Dan juga melawan depresi yang tidak bisa hanya dengan mengandalkan tekad dan positive thinking saja dalam hidup saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keberhasilan pelayanan tidak diukur oleh senjata duniawi. Seperti banyaknya anggota, kemegahan gedung gereja yang kalian lihat, atau popularitas dari pengkhotbahnya. Walaupun hal-hal itu tidak selalu salah. Tetapi keberhasilan sejati itu diukur oleh seberapa banyak benteng-benteng dalam setiap pikiran jemaat-jemaat itu diruntuhkan. Kehidupan yang diubahkan, kebohongan itu dipatahkan, dan jiwa-jiwa itu dibebaskan oleh kuasa firman Tuhan dan doa-doa yang dinaikkan. Saudara, mari kita bersama-sama, kita berperang dalam hal ini. Ketika kita rindu Bapak Ibu Saudari, ada kehidupan orang-orang diubahkan, ada kebohongan-kebohongan dipatahkan, dan jiwa-jiwa itu dibebaskan dalam setiap hidup mereka. Saudara, mari kita belajar menggunakan kuasa firman dan doa di dalam setiap kehidupan kita semua. Ini yang pertama saya mau mengajak saudara dan saya, bagaimana saudara merubuhkan benteng pikiran yang negatif dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, pahami hakikat peperangan dan senjata kita. Ini yang pertama ya. Saudara yang mengerti, katakan amin. Yang masih bersama-sama, katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Firman Tuhan hari ini jelas menyatakan bahwa kita tidak harus tinggal diam di dalam setiap benteng-benteng itu. Kita dipanggil untuk merubuhkannya. Yang kedua, saudara, identifikasi benteng pikiran yang negatif dalam hidup saudara. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5b. Saudara, apa saja kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah itu? Apa saja kira-kira? Ya, setiap benteng-benteng yang dibangun oleh setiap keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah itu. Bapak Ibu, mereka adalah segala pikiran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih lihat contohnya apa? Mungkin ada benteng kutukan diri sendiri. Karena saudara berpikir aku bodoh, ya udah bodoh saja. Memang aku tidak layak. Memang aku orang gagal dalam setiap kehidupanku. Ini bertentangan dengan kebenaran bahwa saudara dan saya adalah ciptaan baru yang mulia, yang berharga di dalam Kristus. Saudara bukan pribadi yang bodoh. Saudara bukan pribadi yang tidak layak. Saudara bukan orang-orang yang gagal. Tetapi saudara ciptaan baru di dalam Kristus. Ciptaan yang mulia, yang dikasihi. Dan saudara adalah produk yang berharga di mata Allah. Saudara dikasihi. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudara kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan setiap kebenaran firman Tuhan, contohnya benteng keterbatasan. Tadi yang pertama benteng kutukan diri. Yang kedua benteng keterbatasan. Oh, aku tidak akan pernah bisa berubah. Aku udah umur segini gak bisa berubah Pak Pendeta. Aku ini Pak Pendeta, ini takdir saya memang selalu gagal. Mau usaha gagal, berumah tangga gagal. Ada orang-orang loh yang nikah beberapa kali yang selalu gagal Bapak Ibu Saudari. Ya, istri saya punya kawan saudari yang saya ingat dia cerita. Jadi kawannya ini menikah dengan pria yang pertama, meninggal. Menikah lagi dengan yang kedua, meninggal. Menikah lagi yang ketiga, meninggal. Waduh, ya Bapak Ibu Saudari, ngeri sekali ya. Kalau menikah seperti itu saudari. Ya khususnya pria-prianya. Jadi yang menikah sama dia meninggal. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, ayo. Kalau saudara berkata, aduh Pak Pendeta aku gak berani lagi dan lain sebagainya. Inilah takdirku. Saudara sedang meragukan kuasa Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Pak Pendeta aku gak bisa merawat anak-anakku. Dari mana nanti anak-anakku makan dan lain sebagainya. Sedangkan suamiku udah kabur sama yang lain. Sedangkan gak ada orang lagi yang mengasihi kami. Saudara ingat baik-baik ya. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikiran dalam setiap kehidupan kita semua. Mari, jadi saudara pasti bisa berubah. Saudara takdirmu bukan ditentukan ya di dalam setiap kehidupanmu, tetapi Bapak Ibu Saudari takdirmu ada di dalam Tuhan.
saudara dikasihi, dan saudara pasti berubah. Pasti ada penyediaan Allah di dalam setiap kehidupanmu. Pasti dia, saudari. Karena engkau tahu saudara terbatas, makanya saudara bergantung pada kuasa yang tidak terbatas. Yang ketiga saudara, yang dikasih oleh Tuhan, segala pikiran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Selain benteng kutukan diri, selain benteng keterbatasan, ada juga benteng kekecewaan dan kepahitan. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mendengarkan doaku. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Orang itu telah menghancurkanku, Pak Pendeta. Aku tidak pernah akan bisa memaafkannya. Saudara, benteng ini menutupi sifat Allah yang pengasih, yang setia, dan juga mengampuni di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari hancurkan setiap benteng kekecewaan dan kepahitan. Dengan apa? Dengan saudara memiliki kasih yang berasal daripada Allah, yang saudara serap setiap hari, sehingga saudara juga dapat mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti saudara. Saudara dapat mengampuni mereka. Jangan pernah menaruh kekecewaan dan kepahitan dalam setiap hidupmu. Saudara, saya sudah sering sampaikan, itu seperti virus. Virusnya bukan merusak orang itu, tetapi virusnya merusak diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara berharap orang lain mati, tetapi ketika saudara menyimpan kekecewaan dan kepahitan, saudara sendiri yang mati, yang terluka, mati secara perlahan-lahan. Tiba-tiba nanti ada penyakit dalam setiap kehidupan kita semua yang kita tidak sadari, ternyata itu dari kekecewaan dan kepahitan yang belum saudara bereskan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, yang keempat, benteng ini juga mungkin saja benteng ketakutan dan kekhawatiran. Aduh Pak Pendeta, bagaimana jika ini terjadi? Bagaimana benar kalau nanti aku gak bisa makan? Bagaimana nanti kalau anak-anakku tidak bisa sekolah? Bagaimana kalau aku nanti tidak bisa tamat sekolah Pak Pendeta? Bagaimana kalau nanti aku tidak menikah? Bagaimana dan bagaimana saudari akan masa depanku? Saudara, benteng ini menolak kebenaran bahwa Allah memberikan atau telah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saudara, mari, kebenaran Allah telah memberikan kepada saudara bukan roh ketakutan, tetapi membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, benteng-benteng ini menentang pengenalan akan Allah. Mereka memutarbalikkan gambaran yang benar tentang siapa Dia dan siapa kita di dalam Dia. Saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua, ayo identifikasi benteng pikiran-pikiran yang negatif dalam setiap kehidupan kita semua. Karena di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima kan dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua, supaya saudara sadar dalam setiap kehidupan kita semua. Untuk apa? Saudara, benteng pikiran bukan hanya sekedar pikiran negatif biasa. Ia adalah sistem kepercayaan yang kokoh, yang terstruktur, yang dibangun atas dasar kesombongan manusia. Bapak Ibu Saudari, otonomi yang tentunya bertujuan untuk memblokade kebenaran-kebenaran tentang Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Termasuk tadi yang saya sampaikan kaum yang suka Adam sama Adam, Hawa sama Hawa. Saudara, itulah kepercayaan yang dibangun secara kokoh, yang terstruktur, yang dibangun di atas dasar kesombongan manusia. Gak mau dipimpin di dalam setiap kebenaran-kebenaran Allah. Mereka punya kaidahnya sendiri dalam setiap pemikiran mereka. Padahal di Alkitab sudah ada loh, di kisah Sodom dan Gomora, Bapak Ibu Saudari, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan Allah murka terhadap kota itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini mau mengulang aja kisah-kisah yang sebelumnya Jadi dalam setiap kehidupan manusia ini sebenarnya Bapak Ibu Saudari, tidak ada hal-hal yang spektakuler. Semua berbalik dari apa yang pernah dilakukan manusia-manusia pada masa lalu. Baik sifat, nilai, kesombongan, dan lain sebagainya, karakter manusia, semua udah ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan iblis sekali lagi saudari ingin memblokade, ingin memblok setiap kebenaran-kebenaran tentang Allah, nilai-nilai Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara,
misalkan materialistis, ya, yang menyatakan hanya materi yang nyata. Pokoknya lu masih muda, kalau lu nggak punya duit, ya bodoh. Dikatain kita bodoh, saudara. Dikatain kita gubluk katanya. Kalau nggak punya duit banyak, kalau nggak punya Ferrari, kalau nggak punya Lamborghini mungkin ya, nggak punya rumah, nggak punya bisnis, kamu nih bodoh. Ya, saudari, enak banget ya orang ngomong yang sesamanya bodoh, saudari, dikasih oleh Tuhan. Saudara, mereka menyatakan hanya materi yang nyata. Kalau kamu mau sukses, kamu harus banyak duit, ya, kamu harus banyak uang. Saudara, inilah pikiran-pikiran yang diluncurkan oleh si jahat di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang mengatakannya mungkin tidak sadar, ya, bahwa dia dikuasai oleh spirit-spirit si jahat ini dalam setiap kehidupannya. Padahal nggak semua orang, Bapak Ibu Saudari, pintar mencari uang. Nggak semua orang, Bapak Ibu Saudari, harus punya mobil seperti itu. Nggak semua orang harus punya bisnis seperti itu. Semua orang punya talentanya masing-masing. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ada yang sekedar penyapu jalanan, ada yang tukang beca, ada juga yang bisa kerjanya di kantoran, ada yang pebisnis, ada yang biasa-biasa, ada yang berhasil, ada yang juga biasa, ada yang mungkin gagal terus dan lain sebagainya. Ada yang penjahit, ya Bapak Ibu Saudari, semua. Itu talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada setiap mereka. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi jangan sampai hatimu melekat kepada spirit materialisme dalam hidup saudara. Enggak apa-apa kok korupsi. Semua orang juga korupsi, ya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Nanti kalau korupsi miliaran atau ratusan miliar, paling juga keluar 1 miliar untuk bayar hakim ini, bayar itu. Ya nanti juga berapa tahun, ya udah balik modal lah kalau kita korupsi sekian miliar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar. Jangan demikian, inilah pikiran-pikiran yang diluncurkan oleh si jahat. Ya, udah Tuhan gak lihat kok, gak apa-apa kamu pacaran, gak apa-apa sentuh tubuhnya, gak apa-apa pokoknya masuk ke kamar dan lain sebagainya. Melakukan tindakan-tindakan seperti itu kan kamu juga cinta sama dia. Itulah pikiran-pikiran yang dibangun oleh si jahat. Dan akhirnya menyatakan bahwa Tuhan itu tidak nyata. Ya, berdoa itu tidak ada gunanya. Saudara, inilah benteng legalisme yang menyatakan keselamatan itu oleh perbuatan. Itu akan diluncurkan di dalam setiap kehidupan saudara oleh si jahat. Tetapi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus belajar menjadi detektif dalam setiap pikiran-pikiran kita semua. Saat sebuah pikiran negatif muncul, saudara yang dikasih oleh Tuhan, contohnya Tuhan tidak peduli sama aku. Saudara jangan hanya melawannya di permukaan. Telusuri benteng apa yang menjadi sumbernya. Sehingga saudara mengatakan Tuhan tidak peduli sama kamu. Apa yang kira-kira membuat kamu berpikir Tuhan itu tidak peduli? Apakah karena pacarmu meninggalkan kamu? Orang tuamu seperti itu, kau gak dapat pekerjaan, kau gak dapat jodoh, kau gak berhasil, sukses dan lain sebagainya. Saudara telusuri apa yang menjadi sumbernya. Sehingga saudara mengatakan Tuhan tidak peduli. Mungkin saudara ada benteng kekecewaan yang dibangun dari setiap pengalaman-pengalaman dalam hidupmu. Ada doa-doa yang kau naikkan tetapi tidak dijawab. Ada orang tua yang sakit lalu kemudian saudara berdoa sebagai anak tetapi malah meninggal. Saudara dikasih oleh Tuhan, doamu tidak dijawab. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi engkau berpikir ya bahwa Allah ini sebagai penguasa, Allah ini kejam, Allah ini tidak berperasaan, dia nggak tahu apa perasaan saya. Saya kan udah nggak punya orang tua lagi kalau ini dipanggil. Nanti makan saya gimana dan lain sebagainya. Inilah benteng-benteng yang harus dirubuhkan. Ya Bapak Ibu Saudari, belum lagi faham-faham filsafat. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, kita harus kritis menjadi detektif terhadap pikiran kita sendiri. Setiap ide yang kita terima dari dunia, dari media sosial, termasuk dari dunia pendidikannya saudari. Bukan berarti dunia pendidikan tidak terjebak dalam hal-hal yang saya tadi sampaikan. Bapak Ibu Saudari, kalau dosen-dosen sudah punya paham yang radikalis, maka Bapak Ibu Saudari, bukan tidak mungkin mahasiswanya juga memiliki pemahaman-pemahaman demikian. Ya, Bapak Ibu Saudari, belum lagi dari budaya pop, ya, dari konser-konser dunia. Saudara tanyakan, apakah pemikiran-pemikiran ini tunduk kepada Kristus atau justru menolak mengenal Yesus? Misalnya filsafat, Bapak Ibu Saudari, oh, aku ini adalah Tuhan atas hidupku sendiri. Itu kan filsafat seperti itu. Saudara, itulah benteng kangkuan manusia yang klasik, yang langsung menentang kedaulatan Allah dalam setiap hidup mereka.
Mereka nggak mau diatur. Mereka nggak mau belajar firman Tuhan. Mereka punya gaya hidup pikiran mereka sendiri. Mereka berpikir aku adalah Tuhan atas hidupku sendiri. Ada orang yang ateis sampai sekarang pun, ya, dia ditanya, nanti kalau kamu mati gimana? Mau masuk mana? Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan, ini seorang influencer. Yang saya tahu ketika dia ditanya, dia jawabnya apa Bapak Ibu Saudari? Ya dulu kan kita pas lahir, ya kita juga nggak tahu kita dari mana. Nanti ya pas mati juga ya kita ya biasa saja. Mati ya mati saja kata dia. Kalau dulu aja kita nggak takut pas kita lahir, ngapain pas mati kita takut? Saudara ini kasih oleh Tuhan, itu paham ateis. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Mereka tidak tahu ada kehidupan setelah kematian. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Makanya hidup kita harus belajar merubuhkan setiap benteng-benteng termasuk filsafat. Ya, saudari, belajarlah dalam setiap kehidupanmu terhadap Injil. Atau saudara yang sudah kuat dalam setiap firman Tuhan, saudara bagikan setiap pemberitaan Injil. Muridkan mereka semua. Ya, saudari ini kasih oleh Tuhan. Bukan hanya menawarkan 5 langkah hidup bahagia, 7 langkah seperti ini, 3 langkah pengikut Kristus dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ya kita ajarkan untuk mereka merubuhkan setiap benteng-benteng pemikiran yang telah menawan seseorang. Saudara, kalau sudah ditawan itu, orang-orang itu biasanya udah gak mau hidup lagi loh. Ada yang seperti itu. Dia gak mau menjalani hidup, dia mau mengakhiri hidup. Itu banyak yang seperti itu. Orang-orang muda. Saudara, ayo, saya mau mengajak kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beritakanlah Kristus. Ya, ketika saudara memberitakan Kristus, berarti saudara sedang menantang logika dunia dalam setiap kehidupan kita semua. Logika duniawi itu sedang ditantang ketika saudara memberitakan Kristus. Tentang kuasa, tentang kesuksesan, tentang identitas. Saudara menawarkan logika kerajaan Allah yang paradoks, yang berbeda dari dunia. Kalau kamu menjadi pemimpin, kamu harus punya banyak kekuasaan. Harus punya instrumen, harus menjadi pemimpin yang tertinggi. Sedangkan Alkitab mengatakan, kamu mau jadi pemimpin, layani sesamamu. Itu kata Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kamu mau menjadi pemimpin, layani sesamamu. Ya, siapa yang mau jadi terbesar, ialah dia harus menjadi yang terkecil. Saudara, untuk saudara di dalam setiap kehidupanmu mendapat lebih banyak. Kalau dunia mengatakan simpan, 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 investasi, investasi, investasi. Tetapi di dalam Alkitab kita diajarkan bukan untuk menyimpan, tetapi untuk memberi, didapat, memberi, didapat, memberi, didapat, memberi. Sehingga kita menjadi saluran yang bersih, saluran yang sehat. Saudara, kita mendapat ini bukan untuk menyimpan, tetapi kita mendapat segala berkat Tuhan untuk memberi, termasuk ilmu. Ya, ada orang-orang yang pelit, Bapak Ibu Saudari, berbagi ilmu. Dia punya cakap, ya bisa nyanyi, bisa bermain ini, bermain itu. Ya punya rumus-rumus masak yang baik, tetapi tidak mau berbagi ilmu pada generasi selanjutnya. Saudara, ayo kita mendapat di dalam setiap kehidupan kita semua, termasuk ya talenta, harta dan lain sebagainya, untuk kita juga dapat memberi. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka dunia berkata, yuk kita hidup, karena hidup kita hanya sekali, mati cuman sekali, jadi berfoya-foyalah. Itu prinsip dunia. Tetapi kita tahu, kita ini ya nanti satu ketika kita mati dalam setiap hidup saudara, untuk hidup. Saudara nanti kelak mati, tetapi saudara tahu, nanti setelah kita mati, kita untuk hidup. Ada kehidupan di balik kematian. Kematian itu hanya jembatan bagi saudara dan saya hidup di dalam dimensi ilahi yang tidak terbatas di universe ini. Saudara, bumi itu hanya kecil, hanya satu titik, kayak debu. Ya, kalau saudara dipandang dari semesta yang lain, kecil sekali. Bapak Ibu Saudari, dan saya mau mengajak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan bilang sampaikannya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku kesana untuk menyediakan tempat tinggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi benar-benar ada satu kaitan antara apa yang disampaikan Tuhan Yesus dengan universe ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar. Dengan memahami hal ini secara mendalam, saudara, kita tidak lagi melihat pergumulan, setiap pikiran sebagai pertempuran isolasi, tetapi sebagai bagian dari peperangan rohani yang besar antara terang dan kegelapan, antara kebenaran dan kebohongan. Dan kita telah diperlengkapi dengan senjata yang sanggup
meraih kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau akhiri pada kesempatan saat ini dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, peperangan kita, ya peperangan untuk pikiran kita bukanlah peperangan opsional, bukan pilihan. Ini adalah peperangan untuk jiwa yang harus saudara lakukan. Itu adalah peperangan untuk masa depanmu. Itu adalah peperangan untuk warisan kekalmu di dalam Kristus. Yesus tidak mati di kayu salib hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga untuk membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu, termasuk belenggu pikiran yang menjadi penjara bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini darahnya yang tercurah membayar harga untuk kemerdekaan total kita. Baik jiwa, baik tubuhmu, baik pikiranmu. Mungkin saat ini kalian menyadari bahwa kalian telah menjadi tahanan perang di dalam setiap pikiran-pikiran kalian sendiri. Kalian telah diperbudak oleh ketakutan, oleh kecemasan. Kalian telah diruntuhkan oleh kebohongan-kebohongan. Sekarang waktunya untuk memilih. Apakah kalian akan terus membiarkan musuh menyewa ruang di dalam pikiran, di dalam kepala kalian tanpa bayaran? Atau apakah kalian akan bangkit dan berkata, cukup, pikiranku adalah bait Roh Kudus. Cukup, pikiranku adalah bait Allah. Pikiranku adalah wilayah kedaulatan Yesus Kristus. Aku menolak setiap pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan. Saudara, ayo. Penyerahan hidup bukan hanya tentang memberikan masa depanmu kepada Tuhan. Itu juga tentang memberikan pikiranmu kepada Tuhan saat ini. Berikanlah kepada Tuhan setiap saat. Baik setiap kenanganmu, kenangan manis, kenangan pahit, setiap ketakutanmu akan setiap masa depan, bahkan setiap kebohongan-kebohongan yang telah kalian percayai tentang identitas kalian itu, yang dibangun oleh setiap pikiran-pikiran si jahat itu, saudari. Biarlah hari ini menjadi hari di mana kalian dan saya berkata, Tuhan, aku lelah diperbudak dalam setiap pikiranku sendiri. Tuhan, aku menyerahkan setiap kendali atas pikiranku kepadamu. Jadilah Tuhan atas setiap sudut dalam setiap jiwaku. Ambil senjatamu yang berkuasa dan rubuhkan setiap benteng yang bukan dari Engkau dalam setiap kehidupanku. Dan mulai saat ini aku akan hidup sebagai orang merdeka karena Kristus telah memerdekakan aku. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita berdoa ya pada kesempatan saat ini. Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu. Kami mengakui bahwa terlalu sering kami telah membiarkan musuh-musuh membangun benteng-benteng kebohongan di dalam setiap pikiran kami. Kami telah mempercayai bisikan-bisikan lebih daripada firman-Mu. Dan pada saat ini kami mengambil keputusan untuk berubah. Dengan kuasa di dalam nama Yesus, kami memerintahkan setiap benteng pikiran yang negatif untuk runtuh. In the name of Jesus, runtuh di dalam nama Yesus. Setiap benteng ketakutan dan kekhawatiran runtuh di dalam nama Yesus. Setiap benteng kutukan diri dan kebencian terhadap diri sendiri runtuh di dalam nama Yesus. Setiap benteng kepahitan dan kekecewaan runtuh di dalam nama Yesus. Setiap pikiran-pikiran kotor dan dosa yang mengikat runtuh di dalam nama Yesus. Setiap benteng kebohongan dan penentangan akan pengenalan akan Allah runtuh sekarang juga di dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus, kami menyerahkan setiap benteng yang telah dirubuhkan itu kepadamu. Dirikanlah kini benteng kebenaran-Mu dalam setiap pikiran kami. Isilah setiap ruang dalam hati, dalam jiwa kami dengan firman-Mu. Dengan firman-Mu yang hidup, dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu. Jadilah Tuhan yang berdaulat atas setiap akal budi kami semua. Ajarilah kami untuk menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan pada Yesus Kristus. Jadikanlah pikiran kami sebuah tempat kediaman bagi-Mu, di mana Engkau dihormati, di mana Engkau layak ditinggikan dan disenangkan di dalam setiap kehidupan kami semua. Ya Tuhan, terima kasih Bapakku yang di surga. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan. Terima kasih untuk kemenangan yang sudah Engkau menangkan bagi setiap kami. Dan mulai saat ini kami mau terus berjalan di dalam kebenaran sebagai orang-orang yang telah merdeka, yang pikirannya telah dibebaskan oleh karena kuasa salib Kristus. Kami doakan
dalam setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Diberkatilah setiap pribadi, diberkatilah setiap jiwa, diberkatilah setiap hati, setiap kehidupanmu dan keluargamu. Apa yang kau kerjakan, usahakan, apa yang kau bisniskan pada kesempatan hari-hari ini, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Dan biarlah setiap hidupmu Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat dimanapun kalian berada. Semakin diberkati, semakin rendah hati, semakin bermurah hati. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudari, berapa banyak yang diberkati pada kesempatan saat ini. Saudara, maaf saya tidak bisa menyampaikan thank you tadi ya buat kalian yang sudah memberikan gift karena lagi fokus untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terberkati, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat repost, terima kasih sudah mengikuti channel Pastor Ndeso di TikTok maupun di YouTube. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa ikuti supaya setiap saya live itu di-mention di handphone saudara masing-masing. Terima kasih buat saudara yang sudah berbagi gift juga, thank you. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih buat setiap gift yang saudara berikan lewat TikTok ya, lewat yang berterbangan itulah. Ya kalau di TikTok seperti itu. Saudara juga terima kasih buat setiap persembahan syukur, persembahan kasih, persembahan khusus yang saudara berikan, ya donasi, persepuluhan, kolekte, apapun namanya. Saudara, Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih. Yang saudara, ya ada teman-teman semua jemaat-jemaat yang memberikan setiap hari, Pastor Ndeso juga mengucapkan terima kasih. Buat kalian yang memberikan dalam periode-periode waktu tertentu juga Pastor Ndeso juga mengucapkan terima kasih. Buat setiap pemberian-pemberian kasih saudara lewat pelayanan pekerjaan Tuhan khususnya lewat channel Pastor Ndeso. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, Bapak Ibu Saudari dapat memberikan persembahan lewat bio profil saya di atas sebelah kiri di bundaran orange itu. Saudari tinggal klik di sana. Nanti saudara akan terbuka bio profil saya ya. Di sana ada deskripsi yang lengkap bagaimana saudara dapat memberikan persembahan syukur dan kasih. Bisa lewat BCA yang pertama atas nama Angelin istri saya, atau yang kedua saudara bisa menggunakan Social Bus ya. Bagi orang-orang Indonesia pakailah BCA karena lebih memudahkan. Bagi orang-orang di luar negeri saudara bisa memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan lewat gift-gift yang diterbangkan atau lewat Social Bus ya Bapak Ibu Saudari. Karena di sana lebih ringkas ya buat orang Malaysia, Singapura, dan beberapa negara-negara Asia maupun Eropa dan Amerika yang rindu mendukung pelayanan Pastor Ndeso. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa menggunakan Social Bus. Tapi kalau saudara punya rekening bank-bank di Indonesia, saudara bisa menggunakan itu untuk saudara memberikan persembahan syukur dan kasih lewat BCA atas nama istri saya. Puji Tuhan, saudara terima kasih buat kebersamaan kita dan sampai ketemu nanti jam 11 siang. Mulai minggu ini kita akan program Kilau Cantik Ilahi kembali di hari Selasa jam 11 siang. Besok kita ada worship and prayer jam 11 juga bersama Ibu Gembala. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap Rabu worship and prayer akan kembali di hari Rabu jam 11 waktu Indonesia Barat. Kalau nanti Kilau Cantik Ilahi programnya ditujukan buat wanita-wanita yang mau mengasihi Tuhan. Saudara, kalau saudara mau memberikan persembahan syukur dan kasih, jangan lupa saudara ini kasih oleh Tuhan screenshot kembali kepada saya karena kita memastikan saudara memastikan persembahannya sampai, saya memastikan juga bahwa apa yang saudara berikan sampai supaya tidak ada penipuan-penipuan di luar sana ya. Saudara ini kasih oleh Tuhan kita memastikan semua. Oke, itu saja yang bisa Pastor Ndeso sampaikan pada kesempatan saat ini. Biarlah kita boleh terus bertumbuh terus di dalam Tuhan, terberkati selalu di dalam setiap kebenaran-kebenarnya. Bukan hanya kita taruh di pikiran, tetapi saudari itu menjadi gairah dalam kehidupan kita yang menggerakkan seluruh hidup kita. Karena kita rindu untuk mengasihi Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan saudara. Saudara yang rindu untuk terus bertumbuh dalam imanmu kepada Tuhan, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, maka bertumbuhlah terus setiap harinya Senin sampai Sabtu, jam 7:30 waktu Indonesia Barat dalam program Refresh dan Reset setiap pagi. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau malam saya masih menantikan waktu-waktunya nanti ya saudari yang kasih oleh Tuhan, saya lagi mencari waktu. Tapi kalau siang Bapak Ibu Saudari nanti ada biasanya jam 11. Kalau tidak ada Kilau Cantik Ilahi biasanya Pastor Ndeso akan voice chat lewat pelayanan God and Truth Seeker ya. Pencari Allah dan kebenarannya. Itu siang hari jam 11 kalau tidak ada program Kilau Cantik Ilahi maupun doa
worship and prayer bersama Ibu Gembala. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saudara, puji Tuhan, terima kasih. Saudara yang terberkati, jangan lupa tulis bersih jiwa menyegarkannya dari kota saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Saudaraku, jangan lupa juga kalau saudara pengen menonton khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya, saudara juga bisa tonton di channel YouTube Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa search di sana. Saudara pengen tonton kembali khotbah-khotbah yang memulihkan, khotbah-khotbah yang memberkati jiwamu. Saudara di setiap kesempatan yang saudara ada atau saudara sebelum istirahat, saudara juga bisa nonton kembali ya di channel Si Merah. Kalau di sana kan bisa di replay, bisa dipercepatin, bisa di replay. Di sana hanya 1 jam. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau di sini kan bisa 2 jaman. Kita bersama-sama lebih lengkap di sini. Nah saudara, jangan lupa share channel ini kepada setiap anggota-anggota keluarga kita semua. Di grup-grup yang kita miliki di handphone kita masing-masing. Ya kita share setiap hari kepada mereka semua. Supaya mereka pun juga bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Secara khusus buat keluarga-keluarga dekat kita semua ya. Saudara ini kasih lihat Tuhan, pasang ya channel ini gede-gede di TV saudara. Sehingga orang-orang di sepanjang rumah saudara ya, di ruang tamu saudara. Ya termasuk pasangan saudara, anak-anak saudara, mereka bisa mendengar setiap firman Tuhan. Bersekutu dalam hadirat Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudari, kehidupan keluargamu ya Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Dan Tuhan hadirkan malaikat-malaikatnya untuk menyertai setiap kehidupan kalian semua. Terima kasih dari Malaysia, terima kasih dari Jakarta, terima kasih teman-teman semua dari Bali, dari Halmahera, ya dari Karimun, terima kasih. Ya teman-teman semua dari Jakarta, Manado, Bali lagi, Kalimantan Tengah, thank you. Teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, terima kasih dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung, ya dari Jawa, dari Malaysia, dari Kupang, ya Surabaya, ya dari Blitar, God bless you. Dari Ambon, dari Papua ada nggak nih dari Papua? Dari Jakarta Barat, God bless you. Ya teman-teman semua dari Jawa Tengah, terima kasih. Dari Jogja, God bless you. Dari Pematang Siantar, Oras Inang ya, Cimamora, God bless you. Ibu, Tuhan memberkati. Ibu Elizabeth, Tuhan Yesus memberkati ya. Lolika STA, diberkati selalu, puji Tuhan. Dari Nganjuk, Pak Ponco semangat selalu. Pak Roni, terima kasih buat firmannya, God bless you. Partner Story, God bless you ya. Dari Sabahan, bersih jiwa fighter. Dari Jepara, Bu Eni, God bless you. Dari Salatiga, Bu Wahyu Suroso. Dari Kalimantan Tengah, Bu Rosalina, Perlindungan Sinaga, haleluya. Teman-teman semua dari Blitar, kembali lagi ya, God bless you teman-teman semua. Ya sampai ketemu dari Cipondo, Tangerang ada juga ya. Dari Depok tadi juga ada ya. Teman-teman semua, kalau kalian ada di sekitar Depok mau ibadah bersama Pastor Deso setiap hari Minggu jam 10 pagi, saudara bisa chat saya ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pastor saya mau ikut dong ibadah offline-nya. Kita ada di daerah Depok, Jawa Barat ya. Teman-teman semua di daerah timur ya, Depok Timur namanya. Puji Tuhan. Jadi saudara bisa chat, nanti saya kasih alamat lengkapnya kalau teman-teman semua mau datang di hari Minggunya. Khusus buat hari Minggu, God bless you. Dari Pangkalan Bun, Pak Franky, God bless you. Terima kasih buat kalian semua ya. God bless you buat saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Senang rasanya ya melayani Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi salam dari saya Pastor Deso. Oh iya, bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu juga untuk mendukung ya pembukaan TK dalam pelayanan Pastor Deso, saudara juga dapat mengirimkan bantuan ya donasi dan lain sebagainya untuk membuka pelayanan TK. Bapak Ibu Saudari, kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara ya tergerak untuk mendukung pelayanan TK, karena biayanya kalau bagi Pastor Deso ya cukup besar ya, bisa sampai 50 sampai 100 juta. Doakan Bapak Ibu Saudari kalau saudara rindu untuk bersama-sama mengambil bagian ya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan saudara terberkati dengan channel ini, saudara jangan lupa dituliskan di dalam setiap kolom transferan saudara ya, buat apa setiap persembahan-persembahan saudara, sehingga kami bisa mengalokasikan dengan baik ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, semangat selalu dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Salam dari saya, Tuhan Yesus memberkati, bersih jiwa menyegarkan. Bye-bye.